Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu itu kembali terdengar di rumahku. Padahal, malam itu tidak ada tetangga yang lewat. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.27 dini hari. Masih terlalu cepat untuk sahur. Dengan jantung berdebar aku membuka pintu. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada siapa-siapa di luar. Anehnya, ketukan itu selalu datang setiap malam di bulan Ramadan. Sampai akhirnya, aku memutuskan mengikuti suara langkah misterius itu. Langkah itu berjalan perlahan, menyusuri jalan yang gelap, dan berhenti tepat di depan sebuah masjid tua yang hampir tidak pernah didatangi orang lagi. Dan disitulah, aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku merinding dari kepala sampai kaki. Karena ternyata, yang selama ini mengetuk pintu rumahku, bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah horor, misteri, dan cerita religi yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran hidup. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Sekarang, siapkan diri kalian. Karena cerita ini terjadi di bulan Ramadan, saat semua orang sedang terlelap, dan sebuah ketukan misterius di pintu rumah justru menjadi awal dari perubahan hidup seseorang. Ramadan tahun itu terasa berbeda bagiku. Entah kenapa, hampir setiap malam aku selalu terbangun sebelum sahur. Bukan karena alarm. Bukan juga karena suara orang lewat membangunkan sahur. Tapi karena ketukan di pintu rumahku. Tok, tok, tok. Awalnya aku mengira itu hanya tetangga yang lewat sambil membangunkan sahur. Namun setelah pintu kubuka, tidak ada siapa-siapa. Jalanan di depan rumahku gelap dan sepi. Hanya lampu jalan yang redup, dan angin malam yang terasa dingin. Aku mulai merasa aneh. Mungkin cuma perasaanku saja, pikirku waktu itu. Namun keanehan itu terus terjadi setiap malam. Selalu pada waktu yang hampir sama. Sekitar pukul 2 lewat sedikit. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu selalu membuatku terbangun. Dan setiap kali kubuka pintu, tidak pernah ada siapapun di luar. Aku berjalan pelan mengikuti sosok itu. Jarakku tidak terlalu dekat, Ketika jam dulu abu 2 licif, tapi cukup untuk pintu melihat ini akan bayangannya terbuka. di bawah lampu jalan yang redup. Aneh sekali. Langkahnya pelan, namun terasa seperti sudah tahu kemana harus pergi. Jalanan kampung saat itu benar-benar sepi. Hanya suara angin yang menggesek daun pohon dan suara anjing menggonggong dari kejauhan. Sosok itu terus berjalan, sampai akhirnya berhenti di depan masjid tua di ujung kampung. Masjid itu terlihat gelap. Lampunya mati. Halaman masjid juga kosong. Namun saat sosok itu melangkah masuk ke dalam masjid, tiba-tiba lampu di dalamnya menyala. Aku merinding. Padahal setahuku, masjid itu sudah lama tidak dipakai untuk sholat berjamaah. Perlahan aku mendekat. Langkah kakiku terasa berat.
Jantungku berdebar semakin kencang. Saat aku sampai di depan pintu masjid, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Di dalam masjid itu, ada seseorang yang sedang sholat. Sendirian. Di saf paling depan. Gerakannya sangat khusyuk. Masjid yang tadinya terasa menyeramkan, tiba-tiba terasa tenang dan damai. Aku berdiri di pintu, memperhatikan. Orang itu sedang sujud sangat lama. Sangat lama. Sampai aku mulai merasa aneh. Karena dari tadi, ia tidak juga bangkit dari sujudnya. Akhirnya aku memberanikan diri masuk. Pelan-pelan aku berjalan mendekat. Langkahku bergema di lantai masjid yang sunyi. Saat jarakku tinggal beberapa meter, tiba-tiba lampu masjid berkedip. Sekali. 2 kali. Dan ketika lampu kembali terang, orang yang sedang sholat itu sudah tidak ada. Masjid itu kembali kosong. Aku berdiri terpaku. Tubuhku merinding. Padahal aku yakin, barusan aku melihat seseorang sholat di sana. Namun di saat yang sama, dari arah mimbar masjid terdengar suara adzan yang sangat pelan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu merdu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Aku langsung keluar dari masjid dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Namun sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai bangun lebih awal setiap sahur. Dan tanpa disuruh siapapun, aku mulai datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Seolah-olah, ketukan misterius itu bukan untuk menakutiku, tapi untuk mengingatkanku agar kembali ke rumah Allah. Keesokan paginya aku mencoba menceritakan kejadian itu kepada beberapa warga kampung. Awalnya mereka hanya saling berpandangan, seolah-olah sudah pernah mendengar cerita seperti itu sebelumnya. Sampai akhirnya seorang bapak tua yang tinggal tidak jauh dari masjid itu berkata pelan, "Dulu, masjid itu selalu ramai." Aku langsung memperhatikan ceritanya. Bapak itu lalu melanjutkan dengan suara pelan. Dulu ada seorang marbot yang sangat rajin. Setiap malam Ramadan dia selalu datang lebih awal, membersihkan masjid, lalu menunggu waktu subuh. Dia sering berkeliling kampung, mengetuk pintu rumah warga supaya bangun sahur dan tidak meninggalkan sholat subuh. Aku mulai merinding. Karena cerita itu terasa sangat mirip dengan apa yang kualami. Namun bapak itu belum selesai bercerita. Beberapa tahun lalu, marbot itu meninggal dunia. Meninggalnya juga di masjid itu, saat sedang sujud dalam sholat. Tubuhku langsung terasa dingin. Aku teringat sosok yang kulihat malam itu. Orang yang sedang sujud sangat lama di saf paling depan. Dengan suara pelan aku bertanya, "Pak, apakah marbot itu sering mengetuk pintu rumah warga saat sahur?" Bapak itu mengangguk perlahan. "Iya, hampir semua orang di kampung ini pernah dibangunkannya." Saat itu bulu kuduku benar-benar berdiri. Karena tiba-tiba aku sadar sesuatu. Selama ini, ketukan yang kudengar setiap malam Ramadan mungkin bukan sekadar suara biasa. Mungkin itu adalah pengingat. Pengingat agar aku tidak terus lalai.
pengingat agar aku kembali ke masjid. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menunggu ketukan di pintu. Aku sendiri yang bangun lebih awal. Aku sendiri yang melangkah menuju masjid. Karena aku percaya, kadang Allah mengingatkan kita dengan cara yang tidak kita duga. Bahkan, melalui sesuatu yang membuat kita merasa takut. Padahal sebenarnya, itu adalah cara Allah memanggil kita kembali kepadanya. Setelah mendengar cerita dari bapak tua itu, aku pulang dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Sepanjang jalan pulang, kata-kata bapak itu terus terngiang di kepalaku. Dulu dia selalu mengetuk pintu warga, supaya mereka tidak terlambat sahur dan tidak meninggalkan sholat subuh. Langkah kakiku terasa berat. Karena tiba-tiba aku sadar satu hal. Selama ini, aku adalah orang yang paling sering melewatkan sholat subuh di masjid. Aku lebih sering tidur setelah sahur. Masjid yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumahku, justru jarang sekali kudatangi. Malam berikutnya, aku sengaja tidak tidur terlalu larut. Jam menunjukkan pukul 2.20 dini hari. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Entah kenapa, hatiku berharap ketukan itu datang lagi. Beberapa menit kemudian, tok, tok, tok. Suara itu kembali terdengar di pintu rumahku. Bulu kuduku langsung berdiri. Namun kali ini, aku tidak merasa takut. Perlahan aku membuka pintu. Seperti biasa, tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, hatiku terasa hangat. Aku menatap jalanan yang gelap itu cukup lama. Lalu tanpa sadar aku berkata pelan, "Terima kasih, sudah mengingatkanku." Malam itu aku langsung mengambil wudhu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berjalan menuju masjid sebelum waktu subuh tiba. Langkah kakiku terasa ringan. Udara malam terasa sejuk. Dan saat aku sampai di depan masjid itu, lampunya sudah menyala. Masjid yang dulu terasa menyeramkan, sekarang justru terasa sangat damai. Aku masuk, lalu berdiri di saf paling depan. Tempat yang sama, tempat di mana dulu aku melihat seseorang sujud sangat lama. Saat aku sujud dalam sholat itu, tanpa sadar air mataku jatuh ke sajadah. Aku baru menyadari sesuatu. Kadang kita merasa dunia ini terlalu sibuk untuk kita tinggalkan. Padahal sebenarnya, yang kita tinggalkan selama ini adalah panggilan Allah sendiri. Dan mungkin, ketukan misterius itu bukan untuk menakutiku, tapi untuk mengingatkanku bahwa rumah Allah selalu menunggu kita kembali. Sejak malam itu, tidak ada lagi ketukan di pintu rumahku. Namun setiap sahur, aku selalu terbangun sendiri. Karena aku tidak ingin lagi melewatkan panggilan yang dulu pernah datang untukku. Sejak malam itu, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi menunggu ketukan di pintu. Setiap sahur, aku sudah terbangun lebih dulu. Dan setiap kali langkah kakiku menuju masjid di waktu subuh, aku selalu teringat satu hal. Mungkin dulu, ketukan itu memang nyata.
Atau mungkin itu hanya cara Allah menegurku dengan lembut. Karena kadang kita terlalu jauh darinya. Sampai-sampai harus diingatkan dengan cara yang tidak biasa. Namun satu hal yang pasti, masjid itu yang dulu terasa kosong dan menyeramkan, sekarang justru menjadi tempat yang paling menenangkan bagiku. Dan setiap kali aku berdiri di saf paling depan, aku selalu berdoa dalam hati. Semoga orang yang dulu rajin mengetuk pintu warga itu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Karena mungkin, tanpa kusadari, Dialah yang telah membawaku kembali ke rumah Allah. Jika kalian masih diberi kesempatan bangun sahur, mendengar adzan subuh, dan berjalan menuju masjid, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena tidak semua orang masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka cerita horor religi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita lainnya. Dan coba tuliskan di kolom komentar, apakah kalian pernah mengalami kejadian misterius di bulan Ramadan? Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.